Oke, tema podcast kita pada hari ini cukup berat ya kayak. Dimana kita akan berbicara religion make us fool, dimana agama membuat kita bodoh. Mungkin untuk tema podcast hari ini saya berangkat dari jurnal saja ya. Jadi pada tahun 2012 di Harvard University itu melakukan sebuah riset di mana menemukan bahwa ketika orang menggunakan cara berpikir yang lebih analitis, lebih kritis, dan juga lebih eksplosif, seseorang akan cenderung menjadi lebih menurun spiritualnya. Religiusitas yang tinggi itu nggak ngebawa kita itu semakin punya intelektual yang makin tinggi. Bahkan kan kadang jadi meme gitu ya, Indonesia IQ-nya 78. Bahkan terakhir update lagi minus jadi 71 gitu kalau nggak salah. Jadi turun terus ya. Punya religiusitas tinggi itu kayak nggak berbanding lurus gitu sama tingkat intelektualnya. Belum lagi kalau misalnya kita mau coba kaitin sama moral gitu. Bahkan kalau bisa dibilang pejabat Kristen aja banyak gitu yang ikut skandal gede, ikut korupsi. Jadi agama yang mereka anut tuh kayaknya nggak ngebawa mereka buat punya intelektual yang tinggi, punya moralitas yang tinggi. Karl Marx kan bilang kan agama tuh ya candu kan. Benar. Agama candu ya, itu bisa jadi suatu kebodohan karena dianggap kamu cuma jadi orang yang ngikut-ngikut aja tanpa mengerti sesuatu hal secara esensinya gitu loh. Mengikut yang Ikutin aja pokoknya. Ya kan? penting ada diikutin gitu Iya, apalagi kan teori psikologi juga membuka itu kan. Ada teori yang dimana sekelompok orang melakukan sesuatu, melakukan A misalnya, dan dia beda sendiri, dia akan cenderung ngikutin kelompok mayoritas itu gitu. Nah jangan-jangan ketika kita ngomong kita percaya Tuhan nih, Benar. kita beragama gitu ya, ini bukan masalah soal KTP lagi nih gitu ya. Jangan-jangan kita percaya sama Tuhan itu juga gara-gara ngikut-ngikut orang. Selamat datang kembali di podcast KKPJ Titik Tumbuh, di mana kita percaya setiap proses adalah progres. Untuk episode kali ini sedikit spesial ya, karena kita terjadi penggantian podcaster, di mana podcaster kita yang biasanya menjadi narasumber hari ini. Oke. Ya. Itu dia. Hari ini telah hadir sama kita Ko CJ dan juga Ko Erlan. Gimana kok kabarnya, sehat? Puji Tuhan. Oke. Untuk yang belum tahu saya, mungkin saya ada di podcast yang pertama, di mana saya ini bukan guru, saya bukan teolog. Kalau ditanya saya siapa, saya cuman orang yang percaya Tuhan, meskipun kadang-kadang lupa. Halo. Oke, tema podcast kita pada hari ini cukup berat ya kayak. Di mana kita akan berbicara religion make us fool, di mana agama membuat kita bodoh. Mungkin untuk tema podcast hari ini saya berangkat dari jurnal saja ya. Jadi pada tahun 2012 di Harvard University itu melakukan sebuah riset di mana menemukan bahwa ketika orang menggunakan cara berpikir yang lebih analitis, lebih kritis, dan juga lebih eksplosif, seseorang akan cenderung menjadi lebih menurun spiritualnya, meskipun hanya sementara. Ya, ini bukan mutlak ya. Jadi harus hanya sementara. Berangkat dari situ kok mungkin ada keresahan-keresahan yang mungkin dialami oleh banyak masyarakat masa kini ya. Mungkin mengatakan bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita makin percaya, nanti kita dianggap bodoh. Oke, mungkin berangkat dari situ dulu. Saya minta Ko Erlan bisa bantu jelaskan. Oke. Aku juga sempat baca sih bagian terkait hal itu gitu ya, di mana ada namanya organisasi Pew Research Center gitu ya, di mana mereka tuh neliti tentang religiusitas gitulah. Nah, mereka nemuin Indonesia tuh konsisten gitu ya, jadi negara religi antara nomor 1 atau enggak nomor 2. Tapi ternyata religiusitas yang tinggi itu nggak ngebawa kita itu semakin punya intelektual yang makin tinggi. Bahkan kan kadang jadi meme gitu ya, Indonesia IQ-nya 78. Bahkan terakhir update lagi minus jadi 71 gitu kalau nggak salah. Jadi turun terus ya. Punya religiusitas tinggi itu kayak nggak berbanding lurus gitu sama tingkat intelektualnya. Belum lagi kalau misalnya kita mau coba kaitin sama moral gitu. Bahkan
kalau bisa dibilang pejabat Kristen aja banyak gitu yang ikut skandal gede, ikut korupsi. Jadi agama yang mereka anut tuh kayaknya nggak ngebawa mereka buat punya intelektual yang tinggi, punya moralitas yang tinggi. Jadi orang-orang nih nganggep gitu ya. Mungkin aku baca dari kaum-kaum yang udah selesai sama agama gitu, yang disebut the nuns biasanya. Mereka nggak mau afiliasi sama agama karena ya itu tadi, punya religiusitas tinggi. Itu nggak ngebawa intelektual dan moralitas itu berbanding lurus. Jadinya mereka kecewa sama agama dan akhirnya mereka nggak mau keafiliasi sama gereja. Dan itu menarik sih kalau kita gali gitu. Apakah benar-benar gitu ya, kita tuh memang jadinya bodoh gitu sewaktu kita nganut agama, karena hitungannya itu nggak sinkron gitu antara religiusitas tinggi sama intelektual kita, dan terkadang yang moralitas kita juga nggak sebanding. Makanya banyak orang anggap beragama tuh bodoh karena lu datang ke gereja tiap minggu tapi Senin sampai Sabtu lu jadi anak setan gitu, bukan anak Tuhan. Ya kira-kira gitu lah yang aku baca gitu kan. Jadi kebanyakan selain trennya menurun, apalagi zaman sekarang Sabtu dan Minggunya mungkin jadi anak Tuhan ya. Senin sampai Jumatnya nggak tahu kita kemana. Oke, mungkin kalau dari apa yang disampaikan Ko Erlan tadi, kok ada nggak respon-respon dari Ko CJ sendiri? Ya memang kalau ngomongin soal kebodohan itu gitu ya, Benar. biasanya memang nggak lari dari ekspektasi sih. Kan kita nggak lepas dari ekspektasi nih. Benar. Kita ngambil sesuatu, nganut sesuatu, pasti punya ekspektasinya. Ketika nggak nyampe ke ekspektasinya, biasanya itu yang bikin kita ngerasa kecewa. Ya, Nah, pasti. biasanya kalau masalah ekspektasi, Benar. kita perlu tahu juga tools apa yang kita gunakan di situ untuk bisa benar-benar mengerti dan memahami apakah memang ekspektasi itu benar atau tidak benar. Karena seringkali kita anggap, misalnya contoh lah kayak Karl Marx kan bilang kan, agama itu ya candu kan. Benar. Agama candu ya, itu bisa jadi suatu kebodohan karena dianggap kamu cuma jadi orang yang ngikut-ngikut aja tanpa mengerti sesuatu hal secara esensinya gitu loh. Mengikut yang Ikutin aja pokoknya. Ya kan? penting ada diikutin gitu Iya, apalagi kan teori psikologi juga membuka itu kan. Ada teori yang dimana sekelompok orang melakukan sesuatu, melakukan A misalnya, dan dia beda sendiri, dia akan cenderung ngikutin kelompok mayoritas itu gitu. Nah, jangan-jangan ketika kita ngomong kita percaya Tuhan nih, Benar. kita beragama gitu ya. Ini bukan masalah soal KTP lagi nih gitu ya. Jangan-jangan kita percaya sama Tuhan itu juga gara-gara ngikut-ngikut orang. Oh, orang mayoritas agamanya ini, atau dari dulu keluarga besar saya nih agamanya ini. Dari dulu agama saya Kristen gitu ya. Iya, saya Kristen. Ya udah, saya Kristen lah. Ikutin lah yang ada ya. Iya, atau mungkin yang ada juga yang mencoba, karena yang lain udah Kristen, gue mau coba yang lain. Jadi beda sendiri di keluarga ya gitu loh. Jadi beda sendiri itu dianggap hal yang aneh gitu ya. Oke, berangkat dari situlah. Oke, kita katakan bahwa agama itu ikut-ikutan. Kalau Coach Cici sendiri kok setuju gak dengan statement agama itu buat bodoh? Itu aja deh dari pertama. Kalau dibilang setuju atau enggak, sebenarnya saya cukup setuju. Oh ya. Saya cukup setuju. Cukup menarik ya. Dia setuju. Ya, saya rasa saya cukup setuju. Kenapa? Alasannya? Karena saya rasa kalau kita nggak ngerti tentang kenapa kita beragama, itu yang akan membuat kita rasa ya udah, kita hanya jadi orang bodoh yang ngikutin segala ritual warisan yang ada dalam agama itu. Kan yang paling penting adalah bukan soal atribut di dalam sesuatu hal, tetapi esensinya. Kalau kita nggak pernah mengerti kenapa kita melakukan sesuatu, ya berarti kita cuma jadi orang bodoh yang cuma udah disuruh-suruh aja. Orang ngomong, ya kamu lakuin ini ya, ya udah lakuin. Manut aja gitu ya. Iya, kalau kita rasa kita nggak mau, dibilang kamu nggak mau pelayanan, nanti pasti ada muncul kekecewaan. Nah, sekali lagi masalahnya ada di mana? Ekspektasi lagi. Benar. Diekspektasi lagi gitu loh. Karena ekspektasi kalau beragama nih ada dapat sesuatu, dapat reward sesuatu Iya, kali ya. betul. Apalagi kalau diiming-imingi dengan ya kamu banyak pelayanan, kamu bisa punya banyak berkat, atau istilah orang mungkin di luar sana amal gitu ya. Ya udah, akhirnya kayak gitu tanpa mengerti kenapa saya harus melakukan ini. Iya, terkait itu juga menarik tuh. Kadang dulu lah, udah lewat sih videonya. Ada yang sepatu Jordan nih disimpan gitu. Terus orang yang mendekati itu tuh kayak mental gitu. Oh, iya. Kan kalau kita lihat kayak gitu kan kayak kocak gitu. Kayak masa sih kita mental sama hal-hal kayak gituan.
Itu sepatu Jordan. Katanya saya ini hamba Tuhan, saya bisa diurapi dan sepatu ini bisa bikin kalian montal gitu atau gimana gitu kan, kayak gak make sense gitu. Atau kadang ini ada gereja yang interest banget tuh sama minyak urapan. Benar, Wah, ada beberapa seolah-olah tuh, ini aku nih baca. minyak urapan nih sakti banget gitu kan. Memang itu bisa jadi sarana gitu, tapi kan yang terjadi orang tuh jadi mengkultuskan si minyaknya gitu dibanding pribadi Tuhan yang sampai nyembuh gitu. Ya walaupun pakai minyak urapan kan dipijet enak gitu Enak gitu ya. Lebih Tetap relax gitu. anget-anget Bisa, gitu ya. bisa sembuh sih memang gitu. Cuman kayak akhirnya switch fokusnya gitu. Bahkan ada yang sampai take away gitu minyak urapan. Jadi kayak buat apa gitu minyak urapan di take away ke rumah. Padahal kan pribadi yang penyembuh tuh siapa gitu, bukan dari apanya. Jadi cukup kocak aja gitu ngeliat fenomena Dan kayak bahkan gitu. malah bisa jadi FOMO sendiri lah. Masa gue nggak punya minyak urapan? Itu lagi. Gua beli dong ya gitu ya. Iya, gua juga Biar ikut tren gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, anak-anak muda sekarang tuh kalau ada sesuatu FOMO gitu ya, Nih. ikut kemana-mana. Oke, ini cukup menarik ya karena salah satu hal yang mendukung juga. Saya balikin pertanyaan ke pertama tadi. Tadi contoh Aaron bilang ada penurunan tingkat spiritualitas. Itu mungkin ada nggak korelasinya antara penurunan dan banyak generasi muda ataupun generasi yang baru-baru percaya Tuhan itu menganggap agama ini menciptakan bikin bodoh nih tadi. Agama bikin bodoh nih. Apa ada korelasi nggak dari penurunan tersebut atau karena penyebabnya sosial media ataupun hal-hal yang tadi yang katakan minyak urapan ataupun segala macamnya. Itu yang menyebabkan spiritual kita menurun, tingkat spiritualnya berdasarkan data. Iya. Itu sempat ku baca dari bukunya Barna nih. Mereka tuh kan kayak organisasi yang suka riset soal gitu. Kalau di Indonesia sih ada bilangan research center gitu. Nah, aku baca dari buku Barna dan juga buku dari si David Kinnaman gitu tentang unchristian. Dia tuh riset kalau grup ini tuh meneliti gitu kayak pemuda atau orang-orang yang lahir baru dikontrasin sama orang yang non-Kristen gitu. Di kurun waktu sebulan lah gitu mereka ngelihat behaviornya gimana dan ternyata statistiknya tuh ya identik gitu antara yang Kristen sama yang enggak Kristen. Karena mereka nemuin gini, orang yang Kristen sama yang enggak Kristen kalau dilihat dari perilakunya gitu ya, mungkin dari perilaku yang dianggap jelek deh secara statement generalnya. Kayak misalnya mungkin ada yang judi, ada yang mungkin mabok-mabokan, Ngerokok, nge-vape. Mungkin ada juga yang main cewek gitu kan. Dan ada juga yang di riset itu nipu orang katanya. Ternyata identik tuh antara Kristen sama yang nggak Kristen. Itu nggak ada bedanya. Jadi orang tuh ngerasa dari data-data kayak gini, buat apa gue harus punya agama gitu? Kalau di agama apalagi ada pressure dan judgment gitu kan. Kalau kita doing something wrong gitu, mendingan jadi ateis gitu kan. Lu hidup bebas pun gak ada yang peduli gitu. Dan lu nggak punya hukuman dari perbuatan lu itu. Jadi kadang orang tuh ngelihat ya itu beragama tuh bikin bodoh karena gak ada bedanya kok behave-nya. Bahkan kalau lebih lanjut mereka tuh ngelihat lagi. Iya. Dari 84% katanya mereka ngelihat statistik orang Kristen sama gak Kristen. Dan kalau ditelusurin lagi 15%-nya itu cuman yang bisa mereka lihat ini nih gitu. Remaja Kristen yang behave-nya sinkron sama apa yang jadi ajarannya dibanding sisanya tadi 84% lebih ya nggak ada bedanya antara yang Kristen sama yang nggak Kristen. Behave-nya tuh ya kayak gitu nggak sinkron. Minggu anak Tuhan, Senin Sabtu anak setan. Anak setan gitu ya. Ya itu berarti kayak misalnya contoh-contoh sederhananya saya Kristen tapi saya nyontek misalnya. Betul. Ya kan? Saya Kristen, saya ngomong kotor. Saya Kristen, saya nggak hormati orang tua. Ya kan? Saya Kristen, saya nipu orang. Iya. Dalam usaha misalkan kerja. Benar. Atau saya Kristen harusnya punya belas kasihan tapi saya malah melakukan hal yang lain gitu. ya, atau misalnya saya tidak memperlakukan karyawan dengan baik misalnya kan, atau pegawai-pegawai kita nggak berikan belas kasihan kita misalnya. Nah mungkin itu malah jadi benar-benar fakta yang menunjukkan ya memang sekarang terjadi yang seperti itu gitu loh. Iya. Oke. Mungkin kalau dikaitin lagi sama ekspektasi tadi gitu.
kita harusnya punya bobot lebih gede nih karena kita punya agama gitu. Benar. Secara behave harusnya lebih dong gitu Lebih daripada dong. yang ateis. Mm-mm. Kadang malah kebalikannya gitu. Ateis malah lebih care sama orang lain. Ateis malah lebih welcome gitu sesama mereka dibanding Kristen gitu, apa-apa judgement atau apa-apa kelihatannya hipokrit. Jadi mungkin itu yang bikin dari data ini ngelihat kekristenan tuh bodoh atau beragama tuh bodoh gitu. Oke. Dan bahkan kalau mau ikutin yang terbaru misalnya gitu ya, yang terbaru misalnya dalam kondisi bencana alam yang terjadi nih, kayak banjir bandang, Oh, iya benar. longsor Lagi gitu kan. viral ini ya. Ini kan lagi viral gitu ya. Nah pertanyaan adalah, ini bener nggak nih orang yang beragama ikut membantu mempedulikan mereka misalnya? Atau jangan-jangan nggak tahu malah ada bencana segede ini gitu kan. Masa bodoh gitu. Lu gua. Atau jangan-jangan kita cuma menutup mata aja dengan kondisi itu gitu loh, bahwa oh ya ini ada bencana, ada banyak orang kena musibah. Benar. Ya udahlah, doain aja lah. Mungkin doa adalah jawaban yang paling tepat Jawaban gitu. tepat gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu. Kadang kalau misalnya kita bisa beri dengan tindakan yang aksi nyata, dengan bantuan, mungkin baju, makanan, saya pikir itu lebih menunjukkan tentang mengapa kita benar-benar jadi orang beragama, orang Kristen misalnya gitu ya, sebagai pengikut Kristus yang memang mengerti apa artinya kasih, ketimbang kita cuma ngomong saya orang Kristen yang punya kasih, tapi nggak pernah dibagiin, Tapi nggak pernah ditunjukin. diaplikasikan. Iya, benar gitu loh. Hanya dipelajari ya. Jadi kita kalau ada masalah ya berdoa aja gitu. Tapi tanpa ada aksi. Tanpa ada aksi gitu. Oke, kalau begitu kok, aku mau nanya dong. Kalau memang katanya agama itu buat sebenarnya ini sudah pernah dibahas belum sih? Oke, kita tadi sudah analyzing nih, sudah cari tahu penyebabnya 1 dan 2. Pernah dibahas nggak sih di gereja ataupun pernah terjadi nggak sih dalam ketika tokoh-tokoh Alkitab dulu? Atau ada nggak sih yang bisa nyerempet untuk membantu teman-teman nih nanti yang mengatakan bahwa agama itu buat bodoh tapi kita punya pembelaan secara Kristen? Mungkin Coach JJ ada? Ya sebenarnya kalau misalnya kita cek di dalam Filipi gitu ya, di dalam Filipi itu ada si Paulus. Dia orang yang sebenarnya punya banyak hal yang diimpi-impikan oleh orang-orang lain pada zaman itu. Dia orang yang sangat terkenal gitu ya. Dia orang yang punya posisi, dia punya nama sebagai orang Yahudi. Dia orang yang sangat taat dengan hukum Taurat. Dia orang yang dianggap paling pintar pada waktu itu, apalagi dia juga jadi murid Gamaliel, guru yang terkenal. Sehingga kita bisa lihat figur daripada Paulus ini pada waktu itu adalah orang yang sangat wow sekali. Wow, maksudnya. Orang yang sangat wow sekali. Terpandang ya. Terpandang karena apa yang orang-orang impikan menjadi orang yang religius itu, dia melebihi itu gitu loh. Seakan-akan dia melebihi standar daripada orang yang sangat religius banget gitu. Kenapa? Karena dia taat banget, dia ngikutin segala sesuatu yang diarahkan, dan dia punya itu semua. Tetapi uniknya ketika dia ngalamin Yesus Kristus, dia menerima Injil itu, momen dimana dia encounter dengan Tuhan, itu yang menjadi titik balik. Dan dia bilang di dalam Filipi 3 gitu ya, dia bilang ayat 7-8, dia bilang bahwa semua itu kuanggap jadi sampah. Yes. Jadi orang pada waktu itu bilang, lah gue pengen nih jadi kayak Paulus nih, orang yang terkenal. Bego gitu ya. Iya, gitu kan. Tapi dia bilang ini jadi sampah. Nah, orang yang ketika ngelihat Paulus bilang itu, pasti dianggap bodoh nih si Benar. Paulus. Lah, kok lu anggap ini sih sampah gitu loh. Kenapa? Karena lu punya posisi, lu punya jabatan, lu orang yang paling ngerti hukum Taurat sebagai orang Yahudi. Orang-orang impikan itu, dan lu bilang itu sampah, berarti Paulus goblok. Paulus bodoh secara nggak langsung. Padahal kan sekarang orang carinya achievement, prestis buat dipamerin gitu kan di medsos. Iya. Ini Paulus geblek banget gitu kan dia bilang Bener. gitu. Gak mau gitu ya. Iya. Tetapi justru sebenarnya itu adalah titik balik yang harus kita lihat. Yes. Ketika orang-orang bilang Paulus seakan-akan bodoh gitu ya, karena dia malah menganggap itu semua sampah. Justru kita harus bertanya kenapa dia bisa bilang itu sampah. Kan kita harus mikir tuh. Kalau kita bilang sepakat, kalau kita anggap kita adalah orang Yahudi dan kita mengejar hal yang sama gitu ya, dan kita udah cap dia bodoh, tapi tiba-tiba dia menganggap bahwa itu semua sampah, kita harusnya bertanya, loh kenapa dia bisa bilang itu sampah? Nah saya rasa di dalam apa yang saya lihat di dalam kondisi Paulus, dia mengerti bahwa semua itu tidak bisa menandingi ketika dia ngalamin Tuhan itu sendiri. Tidak harus validasi. Benar. Iya. Yang penting mengalami Tuhan ya. Dia mengalami Tuhan dan dia mengerti bahwa pribadi Tuhan yaitu Yesus Kristus itu udah yang paling berharga dalam kehidupan dia.
Sehingga ketika dia hidup sebagai pengikut Kristus, bahkan seorang rasul yang memberitakan Injil, dia anggap itu yang paling penting ketimbang dengan segala apa yang orang-orang anggap dia punya segala-galanya. I see. Gitu. Mungkin di situ ya. Jadi mungkin kalau kita tarik ke manusia modern kali ini, dia bilang mungkin gini. Kalau dari pandanganku, aku bakal bilang bahwa karena aku mengalami Kristus, tetapi teman-teman belum mengalami Kristus. Koreksi kalau salah kau ya. Karena aku mengalami Kristus, sedangkan teman-teman gak mengalami Kristus, makanya teman-teman menganggap aku bodoh. Karena teman-teman gak lihat apa yang aku lihat dari kepribadian Kristus, ya kan? Mungkin kau Ernan ada nggak tanggapannya dari itu? Bagian itu menarik tuh. Dia nganggap kekristenan itu sebegitu berharganya. Percaya Kristus itu sebegitu berharganya karena sewaktu dia percaya, dia itu nggak jadiin belief yang dia pegang itu jadi self-center gitu, berhenti di dirinya sendiri. Karena dia terus tuh berusaha extend gitu kan, dengan dia misi ke sana sini, bahkan dia sampai kuasain skill bikin tenda gitu supaya dia bisa jalan terus gitu buat share tentang the good news itu. Nah, mungkin yang aku coba pikirin dan coba renungin juga, kenapa Kristus sebegitu penting, karena dia tuh ngalamin gitu, encounter itu tuh indah banget. Encounter itu ngebawa dia ke level yang beyond dari ritual, dan itu nggak ngebawa dia buat self center. Akhirnya dia ngelihat ini harus di spread out gitu keluar sana, nggak self center, dan akhirnya itu yang jadi esensi kenapa dia sebegitu mati-matiannya gitu, dari yang sebelumnya matiin orang Kristen sekarang mati-matian demi Kristen gitu. Gitu sih. Oke. Betul, dan kalau misalnya mau ditambahkan, saya juga ngelihat bahwa poinnya adalah soal dia tahu bahwa kenapa dia melakukan itu. Jadi bukan soal taat hukum Tauratnya itu bukan salah, itu kan hal yang baik, itu kan tindakan religius sebagai orang yang beragama kan. Dan kayak misalnya kita konteks hari ini lah, misalnya kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, it's good. Kita datang ke gereja pelayanan, it's good, gitu kan. Kita hadir datang ke gereja tepat waktu atau datang lebih cepat, nggak mepet-mepet misalnya, it's good. Tetapi kalau kita tidak pernah mengerti alasan kenapa kita bergereja, ya itu tuh yang akhirnya nganggap ya udah jadi suatu kebodohan. Karena kita cuman akhirnya ngikutin apa yang seperti aturan-aturan yang tertera, kebiasaan-kebiasaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi tanpa mengerti. Jadi oke, kita datang ke gereja, tapi nggak pernah ngerti kenapa kita disebut gereja, gitu loh. Ya kan? Kita sibuk pelayanan, tapi kita nggak pernah ngerti kenapa ya saya harus melayani. Nah, jadi aku ngelihat pada akhirnya kita bisa jadi orang Kristen yang pada akhirnya jatuh ke dalam kebodohan, yang benar-benar bodoh hanya karena kita ngikut-ngikutin aja tanpa mengerti esensinya. Dan ini yang Paulus mau tunjukin, bahwa ketika lu sudah ngalamin Injil, lu ngalamin Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus hidup kita, kita akhirnya ngerti kenapa kita hidup. Kenapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus terus melakukan ajaran kasih-Nya Tuhan? Kenapa kita harus mengikuti hukum, aturan-aturan moral yang baik yang Tuhan ajarkan, nilai-nilai kerajaan Allah yang dimunculkan? Kenapa kita harus melakukan itu? Ya karena kita belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Menarik tuh tadi bagian yang dibilang terlalu mengagung-agungkan mungkin ritual yang kelihatannya baik. Itu kan bagus memang, tapi itu kali ya yang kadang bikin orang anggap bodoh tuh, karena kita sering mengabsolutkan yang relatif, tapi merelatifkan yang absolut. Misalnya kayak tadi ritual, itu kan relatif gitu, karena bisa jadi konteks yang beda kita ngelakuin ritualnya bisa ada adjustment juga. Tapi kadang orang tuh lebih fokus di ritualnya, tradisinya, yang itu seolah-olah ini harus absolut. Ini harus absolut, gak bisa diganggu gugat. Kalau enggak jadi perpecahan di gereja misalnya. Tapi lucunya di mana Tuhan gitu di balik semua ritual itu? Mereka tuh benar-benar cari Tuhan atau enggak, men-share apa yang diajarin Tuhan atau enggak? Kadang itu malah jadi luput gitu dari fokus kita-kita yang ada di gereja, karena terlalu sering atau mungkin terlalu banyak ngeributin hal-hal yang relatif tadi sampai jadi absolut. Tapi yang absolut pribadi Tuhan sendiri, good news itu sendiri, itu jadi relatif karena terlalu sibuk ngebahas yang itu tadi, yang relatif. Iya, dan bahkan mungkin pertanyaannya adalah jangan-jangan, atau mungkin kalau kita mau refleksikan gitu ya, kita tuh udah
ngalami perjumpaan dengan Yesus Kristus belum sih? Itu lagi ya. Itu tuh. Atau karena KTP aja ya, dari Iya. kecil ikut Tuhan aja gitu. Maksud saya jangan sampai kita jadi orang yang karena gue udah katekisasi, ya udah gue jadi orang Kristen. Kenapa? Karena gue udah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi kita bisa ngalamin itu seakan-akan kita udah ngalamin Yesus, padahal itu belum. Kita belum benar-benar ngalamin perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus yang menebus hidup kita itu. Iya, dalam banget ya. Betul. Seru banget hari ini kita pembahasannya ya. Yang dikatakan tadi Koeran tadi, kadang yang absolut kita anggap relatif, yang relatif kita anggap absolut. Nah, itu menarik sekali. Oke, kita mungkin bahas banyak tadi kan. Kita sudah bahas analisa yang terjadi, mungkin realita yang sekarang terjadi. Kita juga sudah bahas tadi masalah di masa Paulus pun sudah pernah seperti itu juga. Oke, mungkin kita boleh naik lagi nih kok. Oke, kita sudah bahas yang itu. Bisa nggak teman-teman kan yang nonton ini pun pasti saya yakin beberapa juga ada yang menganggap nih, agama itu buat bodoh lah, ikut agama, ikut Kristen ibadah, ritual segala macam itu buat bodoh. Ada nggak sih kiat-kiat ataupun cara-cara supaya kita bisa berbalik? Apakah dengan kita mengalami Yesus Kristus kan? Tapi kan kita nggak tahu kok kadang Yesus kita mau jamu kita lewat jalan yang gimana? Gimana cara kita juga berusaha untuk supaya Tuhan menjabah hati kita? Itu ada nggak? Mungkin dari Coach JJ? Ya, kalau kita ngomong soal kiat untuk hal ini, Ya. menurut saya, Menurut Coach JJ? ini menurut saya secara pribadi ya. Iya. Secara pribadi menurut saya nggak ada. Nggak ada. Karena saya gambarnya tuh gini. Anggap kita tuh kayak gelas kotor. Gelas kotor tuh nggak pernah bisa ngebersihin dirinya sendiri. I see. Gelas kotor Dalam nggak bisa bilang, aduh, gue kotor nih, gue mau bersihin. Nggak bisa. Dia perlu sesuatu hal yang dari luar yang dimasukkan ke dalam gelas itu. Apapun, entah itu air, sabun, atau mungkin spons untuk mengelapnya, apapun itu gitu. Dan perlu adanya seseorang yang melakukan tindakan itu. Nah, maka kalau misalnya kita bilang kita mau berbalik nih, kita mau jadi orang Kristen yang lebih mengerti esensi, kita mau jadi orang Kristen yang benar-benar, kita mau jadi murid Kristus yang setia, yang ngerti kenapa kita jadi murid Kristus, atau bahkan sekarang saya yang masih belum percaya Yesus, hari ini saya mau percaya Yesus karena dengar podcast ini, amin. Gitu ya. Ya jelas itu semua hanya karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ada pribadi Tuhan yang menyatakan diri kepada kita, di mana Yesus hadir bagi kita dengan apapun caranya, gitu ya. Ada yang mungkin dengan cara spektakuler dengan ikut KKR, itu ada. Ada yang mungkin dengan hal biasa, dengan mungkin dia dengar lagu, atau saya pernah dengar teman saya gitu di kampus, dia bertobat itu hanya karena di meja belajarnya Alkitabnya tuh kebuka gara-gara angin. Hanya karena itu. Keren dan juga. dia baca Alkitab itu dan menemukan ayat yang bagi dia itu menegur dia. Dan itu kan mungkin bukan spektakuler tapi kayak ngeri banget nih caranya. Serem gitu ya. Iya kan? mistis ya. Agak mistis. Atau ada juga yang dimana saya pernah dengar cerita dia bertobat hanya karena dia dengar lagu. Dia ikut persekutuan, dia nyanyi, ya dia bertobat di situ. Tapi ada juga yang memang dengan cara yang spektakuler tadi, dia ikut KKR atau ikut retreat, itu kan ada gitu ya. Dan saya rasa kita nggak pernah tahu kapan cara Tuhan bekerja, kapan Tuhan menyatakan dirinya, tetapi kita bisa pelan-pelan merasakan dan mulai mengumpulkan kepingan puzzle itu untuk menemukan, oh iya ya, pada momen itu tuh Tuhan menyatakan diri. Nah itu yang pertama tuh. Jadi kita nggak bisa, tapi hanya Tuhan. Yang kedua, maka kita perlu kembali membaca Alkitab itu sendiri. Dan ini terjadi setelah kita percaya, udah ngalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau misalnya kita baca Alkitab tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sekali lagi kita bisa jatuh ke dalam posisi, ya udah saya ngelakuin itu karena saya mau aja. Even bahkan kita baca Alkitab, aduh bagian ini gue nggak ngerti, skip aja deh, ngapain gitu baca aja gitu loh. Apalagi kalau kita baca, aduh gue udah telat bangun, ini satu pasalnya panjang nih. Skip aja lah hari ini. Udah malas banget, udah lewatin aja gitu loh. Tetapi kalau misalnya kita baca Alkitab karena kita udah percaya Tuhan Yesus, kita ngerti bahwa hari ini Tuhan mau ngomong apa sih, Tuhan mau speak apa, maka gue mau baca secara perlahan, gitu. Nah selanjutnya saya rasa gambaran yang menarik adalah ketika misalnya kita melihat bawang bombay gitu ya.
Bawang bombay itu kalau misalnya kita kupas layer demi layer gitu ya, itulah satu bagian yang menunjukkan keindahan daripada esensi Tuhan, yang dimana ya Tuhan hadir lewat setiap lapisan layer kehidupan kita. Dan justru ya perih-perihnya bawang bombay yang pedesin mata gitu ya, itu ada satu gambaran bagaimana ya Yesus juga bisa hadir dengan berbagai macam cara dalam kehidupan kita. Dan pelan-pelan kita belajar taat dan mengikuti apa yang Tuhan arahkan di dalam setiap kehidupan kita gitu. Nah, soal bawang tuh menarik tuh. Yang pernah aku baca juga. Masalahnya orang-orang yang spiritual tapi nggak religius ini punya asumsi di balik bawang itu ada biji gitu. Yang mereka cari karena mereka nggak mau nih afiliasi sama institusi religi. Dan akhirnya mereka cari biji bawang tadi. Padahal kan di setiap lapisan itu udah esensi bawang itu sendiri gitu. Kalau ngelihat bawang bombay. Nah akhirnya mereka jadi merelatifkannya absolut tadi. Yang padahal di tiap layer itu ada Tuhan sendiri, ada aroma Tuhan yang di setiap layer itu yang harus mereka cari, dibanding yang titik yang mungkin mereka hitungannya mengarang gitu kalau menurutku. Akhirnya ya mereka nggak akan nemuin dari imajinasi mereka yang mencari biji di tengah itu. Padahal kan setiap layer udah punya esensi bawang itu sendiri. Setiap layer punya aroma yang kalau kita tarik ke Kristus itu aroma Kristus gitu. Dan mungkin kenapa orang anggap agama itu bodoh? Ya karena mereka nggak ngelihat itu. Ngelihat setiap layer, setiap ritual-ritual yang dianggap bodoh. Mereka tuh nggak mau di sana, nggak mau cari Tuhannya. Tapi mereka cuma fokus sama ritualnya, fokus sama orangnya yang itu relatif sebetulnya. Tapi mereka lupa yang absolut. Karena di setiap kebodohan itu Tuhan memang ngebawa kita buat ke arah sana. Kita memang perlu dilihat bodoh gitu. Kalau kita percaya Tuhan, kalau kita mau ngikut Tuhan, ya kita emang dibawa buat jadi orang bodoh gitu. Tapi itu kan bodoh menurut dunia gitu. Kalau kita ngikut Kristus, kita mau ngikut apa yang dicontohin teladan kita gitu. Dan tentunya ya pasti bakal kelihatan bodoh. Kayak misalnya mungkin kita gak terlalu mikirin profit gimana-gimana gitu kalau kita ikut Kristus, karena kita peduli sama orang lain, kita peduli sama orang-orang kecil dibanding ikut cara kerja dunia gitu, yang kapitalis misalnya, yang nindas orang lemah, yang kaya makin kaya, yang kecil makin kecekek gitu. Tapi di dunia Kristen kita kan kalau ikut Kristus kita nggak kepikiran kayak gitu. Kita kalau bisa malah share, kasih itu sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Itu kan bodoh gitu ya kalau di mata kapitalis. Makanya mungkin jarang orang Kristen kapitalis gitu, karena susah ngikut Kristus. Tapi dia cari cuan yang segede-gedenya, senindas-nindasnya orang kecil, nggak bisa gitu. Atau mungkin dalam relasi sesama lah, udah tahu orang itu nyebelin, kenapa kita nggak cut gitu? Kenapa kita nggak skip aja orang ini gitu, exclude dari kita, cari yang lain ya. Tapi apa? Kalau kita ngikut Tuhan, kita diminta cari yang terhilang, kita diminta kasih pipi kiri kita, sudah ditampar kasih pipi kiri lagi, gila banget gitu. Kan itu bodoh gitu kalau kita ngikut Kristus. Tapi ya itu, kalau kita percaya Kristus, kalau kita ngaku ngikut Kristus, ya kita ikutin cara hidupnya gitu. Kita nggak bisa merelatifkan yang absolut tadi. Mungkin itu sih. Iya, pada akhirnya kita bisa ngelihat kepada teladan Yesus Kristus itu lagi sih sebenarnya. Saya rasa poinnya tuh di situ gitu. Jadi dunia boleh bilang kita bodoh. Dunia boleh bilang kita bodoh. Dunia boleh bilang kita bodoh gitu ya, kayak ngapain sih lu jadi orang Kristen, ngapain sih lu terus rajin ke gereja pelayanan, lu udah tahu juga kerjaan lu banyak misalnya gitu ya. Kerjaan lu banyak, job desk lu udah banyak di tempat pekerjaan. Benar. Lu bisa pulang malam karena lu lembur ngurusin pekerjaan dan sebagainya. Tapi lu masih mau ambil waktu untuk pelayanan ke gereja apa segala macam. Dunia bisa bilang kita bodoh. Tetapi kita tahu bahwa sekali lagi tindakan kita mau melayani, kita ngerti esensinya. Bahwa Tuhan lebih dulu melayani kita. Benar. Bahkan kalau bisa mau dibilang gitu ya, ya kita dapat pekerjaan juga karena Tuhan. Ya karena Tuhan. Karena Tuhan kasih kita kesempatan kok ya. Karena Tuhan kasih kesempatan buat kita gitu. Betul. Sampai kita ada di titik hari ini gitu ya. Itu juga semua karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa anggap bahwa ini karena effort kita yang cari kerja. Kalau Tuhan mau nutup juga gampang banget. Lu mau muter-muter di situ aja nggak ada apa-apa kerja juga bisa gitu loh. Tapi Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih kesempatan gitu loh. Dan kayak misalnya tadi kan menarik tuh, kayak misalnya kita udah tahu ini orang bermasalah gitu ya, biang kerok bahkan di kelompok atau di kakak kita misalnya.
ya gampang kan, tinggal sepak keluar aja gitu loh, kick out. Tapi Ngapain kan tahannya? iya ngapain kan, ngapain kita habisin waktu, ngapain kita habis tenaga kita misalnya, ngapain kita habisin pikiran kita. Tapi justru Tuhan bilang ya kita harus merangkul orang yang berbeda dengan kita. Kita harus belajar mengasihi mereka, mengampuni mereka, menerima, bahkan Tuhan minta kita apa? Membimbing mereka. Kita misalnya sebagai orang yang kerohanian lebih dewasa gitu ya, kita dituntut untuk bisa mendampingi mereka, bimbing mereka. Bahkan kalau boleh sampai dia percaya Yesus, dia ngalami pertumbuhan rohani dan dia jadi sama seperti kita untuk jadi berkat buat orang-orang di bawah dia atau orang-orang di sekitar kehidupan dia gitu. Oke, makin seru ya kalau dikatakan dari pembahasan kita. Yang awalnya mungkin para pendengar mengatakan bahwa enggak kok agama enggak buat bodoh, tapi malah yang kita bahas malah menuju ke kebodohan itu ya. Tapi bodoh yang gimana? Ya, jadi sebagainya mungkin ada konklusi dari setiap pembahasan kita, bodoh yang bagaimana menurut manusia dan menurut Tuhan juga ya. Mungkin dari Ko CJ dan pun Ko Erlan, konklusi yang mungkin bisa kita dapat lah dari ini. Mungkin dari Ko Erlan dulu. Iya, kalau aku ngelihat memang sebagai orang Kristen yang percaya the way of Jesus Christ gitu, kita ya memilih menghidupi spiritual kebodohan kayak ini. Kayak sebetulnya kita itu bukan bodoh karena kita nggak bisa mikir, kita ditipu. Tapi kita tuh secara sadar, secara intensional, kita tuh milih ngikut teladan Kristus. Yang memang kayak gitu, the way of Jesus Christ-nya kayak gitu. Kita tuh sadar kalau kita bakal dirugiin. Kita tuh sadar kalau kita tuh harus effort lebih sewaktu kita peduli sama orang. Tapi ya disitulah gitu titik keindahannya sewaktu kita encounter sama Kristus. Karena agama itu akhirnya nggak berhenti di diri kita doang. Tapi kita bawaannya pengen extend keluar. Kita pengen share ke orang luar sana. Karena kalau saya lihat Kristus tuh kayak dokter gitu. Dokter yang treatmentnya oke, bisa nyembuhin saya misalnya. Dan pastinya saya mau share gitu testimoninya. Ini ada penyembuh segala penyembuh, oke banget nih gitu, gacor gitu. Masa sih saya mau keep buat diri saya sendiri, tapi saya nggak mau share ke yang lain gitu. Itu kan egois banget, dan mungkin akhirnya yang bikin agama jadi bodoh tuh itu. Karena agama tuh cuma berhenti di dirinya sendiri, egois, tapi nggak bisa memberikan keluar gitu. Testimoninya tuh keluar. Kalau the beauty of Jesus Christ tuh kayak gini loh gitu. Tidak dapat ya. Yang akhirnya cuman sibuk sama di hal yang tadi, yang relatif jadiin absolut, tapi akhirnya lupa sama yang absolut. Akhirnya yang absolut jadi relatif. Mungkin itu sih. Karena kita tuh sewaktu ngikut Kristus, aku ngeliat it's a choice of love gitu, bukan lack of intelligence. Itu sih. Oke. Dalam banget ya. It's the choice of love. Mungkin dari Coach CJ sendiri, saya mau nanya pribadi. Mungkin dari yang udah check out ini, kan kadang kan ada yang sudah terlewat, domba yang terhilang kembali. Mungkin ada kesimpulan nggak dari Coach CJ untuk teman-teman yang masih stay ini di gereja, yang dianggap bodoh sama yang teman-temannya sepergaulan ataupun satu lingkungan ataupun bahkan sama keluarganya sendiri dan juga sudah terhilang. Mungkin ada pesan-pesan ataupun konklusinya. Ya kalau misalnya untuk kelompok-kelompok orang Kristen, murid Kristus yang sejati yang sampai hari ini masih setia pikul salib, gitu ya, maka teruskan itu sampai kapanpun, sampai akhir hidup, gitu ya. Karena apa? Karena saya kutip dari Agustinus, dia pernah menjabarkan suatu konsep yang menarik. Dia bilang kalau kasih atau cinta itu udah salah, maka segala cara yang kita lakukan terhadap cinta itu akan salah. I see. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa Yesus Kristus gitu ya, itu adalah sang cinta di dalam hidup kita yang sangat berarti, maka saya mau belajar melakukan segala sesuatu apa yang Dia beri untuk saya, atau apapun yang Dia arahkan kepada hidup saya gitu loh. Karena apa? Karena kita tahu Dia yang terbaik. Makanya James Smith bilang, you are what you love. Kamu adalah apa yang kamu cintai. Kalau yang kamu cintai itu bukan Yesus, maka kamu akan melakukan segala sesuatu untuk melenceng daripada apa yang Yesus tunjukkan dan Yesus ajarkan. Asik. Gitu loh. Jadi itu berarti. Ya, jadi kalau misalnya hari ini ada orang-orang Kristen yang mendengar podcast ini masih setia ngikut Yesus, masih berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan gitu ya. Even di tengah kesakitan mereka, di dalam pergumulan yang tidak mudah, di tengah perekonomian yang goncang, di tengah kondisi mental health yang
muda yang belakangan beredar di kehidupan anak-anak muda dan kehidupan dewasa muda, orang-orang lansia itu juga mereka ngalami mental health gitu ya. Maka teruslah beriman dan percaya kepada Dia bahwa hidup kita aman di tangan Tuhan. Dan buat yang terhilang gitu ya. Buat yang terhilang, kalau belum pernah mendengar Injil Kristus, maka podcast ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus mati untuk kalian. Kalau mau lebih datang ke GKPJ. Ya, kalau mau lebih datang ke GKPJ. Ya. Oke, ini aja Boleh hadir kembali KU 1, KU 2, KU 3. hari Jumat sama Hari kita. Jumat. Ya. Itu hal yang penting sekali. Tetapi kalau misalkan adalah orang-orang yang terhilang yang pernah datang ke gereja, maka gereja adalah tempat yang dimana pintu tidak akan pernah tertutup buat kalian. Gereja akan selalu membuka pintu, dan kehadiran orang-orang di dalamnya akan selalu setia berada bersama dengan kalian. Saya pikir itu yang Yesus tunjukkan untuk mengasihi domba-dombanya. Maka kita belajar untuk mengasihi setiap orang yang ada di dalam gereja. Karena saya percaya orang yang datang ke gereja nggak selalu semua adalah orang Kristen yang benar-benar. Benar. Gitu loh. Contohnya saya. Iya lagi. Ya, hamba ini. Tapi pada akhirnya kita belajar untuk mencintai apa yang Yesus cintai. Ketika Dia mencintai seseorang, Dia bisa berkorban sebegitunya. Maka saya belajar untuk mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan pada akhirnya, sekali lagi kembali apa yang saya katakan di awal, tools yang penting di dalam mengatur ekspektasi, saya rasa itu adalah kembali kepada Injil Kristus itu sendiri. Apa yang Injil Kristus sudah tunjukkan, di mana pengorbanan yang besar, Yesus mati di atas kayu salib, itu yang akan mengubah ekspektasi kita. Ekspektasi kita akan mengarah kepada nilai-nilai kerajaan Allah yang Tuhan arahkan dalam kehidupan kita, dan harus kita hidupi, kita ekspresikan, dan kita bagikan dimanapun kita berada. Oke. Mungkin Ko Erlan yang terhilang, adakah ajakan kembali? Mungkin nginget soal bawang tadi gitu ya, soal bawang bombay. Kita tuh kadang terlalu fokus cari biji imajinasi kita. Padahal yang namanya bombay, setiap player itu adalah bombaynya sendiri. Mungkin kalau kita lihat institusi gereja tuh kayak partai politik ribet gitu, gini gitu, ya kita ikutin aja, karena di sana kita bisa nemuin Tuhan juga gitu. Kalau kita memang mau seeking for Him gitu. Atau misalnya kita ngelihat orang-orang gereja nyebelit, ya Kristus tuh turun ke dunia untuk orang-orang yang kayak gitu. Kalau kita cuman mau enaknya aja, ya kita mungkin susah ngikut Kristus. Tapi ya itu tadi, balik lagi, ngikut Kristus tuh emang bikin kita bodoh gitu. Bahkan spiritual kebodohan tuh ciri khas Kristen gitu. Kita mikirin orang lain, kita peduli sama orang lain kadang mungkin dibanding diri kita sendiri. Karena saking indahnya encounter sama Tuhan itu gitu. Bikin kita pengen extend kasihnya Tuhan yang udah kita terima buat ngelihat ke orang lain. Jadinya ya itu, kita kadang lupa setiap player itu, setiap yang membosankan itu, setiap yang kebodohan itu padahal jadi esensi dari Kristus itu sendiri gitu. Asik. Baiklah. Baik, terima kasih waktunya. Mungkin aku boleh tambahin sedikit ya tadi ya. Kesimpulannya mungkin tadi aku di awal tadi ada bilang bahwa di Universitas Harvard itu dikatakan bahwa semakin kita percaya Tuhan, semakin kita analitis ataupun berpikir kritis, itu menyebabkan kemunduran daripada kepintaran. Penurunan daripada kerohaniannya, spiritualitasnya. Itu kan kayak terkesannya dari awal mungkin kita mikir, mungkin dari teman-teman mikir, oh berarti agama buat bodoh dong. Tapi ada punchline-nya. Oleh orang yang sama, ini orangnya nanti kita tampilkan ya di slide siapa itunya. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Gervais pada tahun 2012. Itu mengatakan bahwa ketika otak sudah dipaksa mikir super analitis, rasa percaya sama Tuhan itu bisa turun sebentar. Bukan hilang, tapi cuma kayak sinyal wifi mungkin lemot-lemot gitu. But in 2017, dia melakukan riset lagi. Dan dia mengatakan bahwa orang yang tidak punya agama, ataupun yang kita katakan lebih ateis, itu bahkan gak lebih baik dan lebih gak bermoral. Jadi sama aja. Jadi bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita merasa saya makin pintar maka saya tidak percaya Tuhan. Jadi ini mengatakan bahwa
kesimpulannya itu iman tuh kayak berdiri di dua dunia yang berbeda. Jadi iman dan kepintaran itu berdiri di dua dunia yang berbeda. Jadi kita tidak bisa samaratakan. Tidak bisa mengatakan, tidak ada korelasi tepat sampai sekarang yang mengatakan bahwa agama itu buat bodoh. Cuma kadang persepsi manusia aja yang mengatakan, oh ini bodoh nih, yang ngelakuin ini bodoh dan ngelakuin itu gak bodoh gitu. Jadi mungkin itu saja penutup dari saya. Semoga kita diberikan hikmat bijaksana supaya kita dapat bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Coach CJ, Ko Erlan. Thank you juga Albert. Thank you. Iya. Thank you. Oke, jadi minggu depan masih gue lagi atau enggak? Bisa diatur. Oh, enggak tahu ya. Oke, mungkin itu aja podcast dari kita. Semoga bermanfaat, semoga menjadi berkat juga untuk teman-teman semua. Dan selamat pagi, siang ataupun malam untuk teman-teman yang mendengarkan.